Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan like. Terima kasih. Halo Putri, yuk kita bakar ikan yuk. Beli ikannya di mana? Gak usah beli ikan lagi, udah ada dibakar itu loh. Yuk ikut aku yuk. Oke. Ayo, tunggulah. Aku mau ikut cepat aja. Cepatlah. Nanti terbakar nanti kamu yuk.
tentang cuaca tema 5. Siapkan buku catatan dan buku latihannya karena nanti di sini banyak latihan catatan ini loh bukunya ya. Tema 5. Berikutnya kita putar. Oke. Nah, subtema 1. Subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang cuaca. Cuacanya yaitu pembelajaran 1 sampai 5. Pembelajaran 1 yaitu tentang keadaan cuaca. Keadaan cuaca kita buat dulu sebentar supaya lebih ini lagi kita buat supaya nampak fokus ke gambarnya. Miss buat seperti ini. Tema 5 seperti ini. Kelihatan? Oke, kita mulai dengan keadaan cuaca. Tema 5. Oke, subtema 1. Keadaan cuaca. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, beda dengan negara kita dengan negara yang lain, yaitu negara Indonesia memiliki 4 cuaca, sedangkan di negara-negara yang lain memiliki 4 musim. Kita tidak ada musim ya. Berbeda kita ya, kalau musim itu ada 4, seperti pertama itu dari musim panas ke musim gugur, ke musim dingin, habis ke musim dingin baru masuk ke musim semi, baru lanjut lagi ke musim panas, seperti itu ya. Kita lanjut, ini ada di Pontianak, Palangkaraya cerah, Banjarmasin cerah, sedangkan Samarinda di sini hujan petir. Jadi berbeda-beda. Kadang pun kita kayak Miss ini ada di Medan, kita ada di Medan, berbeda dengan cuaca sama Deli Serdang dan Jakarta, berbeda-beda ya. Berikutnya, nah, ayo kita membaca. Ini ada membaca tentang Udin dan Beni. Pembelajaran 1 ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, dalam satu hari di cerita ini berbeda-beda cuacanya. Pertama dia dibilangnya pagi hari itu terasa dingin. Yang kedua
siangnya dia terasa panas, sore harinya mulai dingin lagi dan malam juga dingin, dan sore harinya di situ angin bertiup kencang ya di sini. Terus kita lanjut lagi. Nah, ayo mengamati. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo, kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Soalnya yaitu tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Oke, siapkan buku tulis latihannya ya, biar kita nanti kerjakan ini. Oke, yang pertama itu pertama gambar ini yaitu ada gambar awan. Biasanya itu awannya itu berwarna putih. Di sini awannya itu berwarna hitam atau kabut abu-abu yang gelap. Terus yang kedua bergambar matahari dengan keadaan bagaimana nih? Cerahkah atau tidak? Yang ketiga nih ada awan yang hitam lagi. Terus ada rintik-rintik. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini ada gambar matahari. Ini kayaknya seperti baru terbit. Jadi apa ini yang dibuat? Terus ini ada awannya dan langitnya biru. Apa ini maksudnya? Nah, 5 gambar ini dituliskan di sebelahnya. Dituliskan pelan-pelan keadaan cuaca yang ada di 5 gambar ini. Oke, Miss tunggu ya. Nah, kalau sudah selesai atau belum, nanti dilanjutin lagi setelah penjelasan Miss ini. Oke, kita lanjut. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Nih, malam hari cerah. Lihat, kalau malam hari atau nanti malam, coba dilihat di langit. Jika ada bintang dan bulan, itu termaksud malam hari yang cerah. Sedangkan awan jika berwarna begini dan ada rintik-rintik hujan, titik-titik hujan, yaitu namanya hujan. Tetapi kalau tidak ada titik-titik hujannya, berarti itu namanya mendung. Dan matahari seperti ini namanya cerah. Sedangkan ini ada sedikit muncul mataharinya, ini namanya berawan. Nah, inilah jawaban untuk halaman yang tadi yang kita pelajarin. Terus amati cuaca selama 5 hari ini. Lengkapin tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Nah, ini sangat gampang. Ini hari Senin ya. Jadi kita cek dulu hari Senin ini. Senin ini siang nanti dicek apa simbolnya di sini. Cerahkah? Hujankah? Mendungkah? Nah, malam juga seperti itu. Buat juga sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa anak-anak? Oke, selanjutnya setelah ini paham, nanti selama 5 hari ini kita tuliskan. Nanti dikumpul juga bersama yang tadi di halaman sebelumnya. Nah, berikutnya cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Nanti tuliskan kebanyakan apa selama 5 hari ini. Apakah mendung aja atau mendungnya ada 3? Buat di situ mendung ada 3, hujan ada 3, cerah ada 3. Jadi yang paling banyak itulah yang berdasarkan cuacanya. Terus tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, kita lanjut biar tahu
Nih, misalnya cerah. Coba kamu buat bagaimana seperti penyiar-penyiar TV itu ya. Buat di situ cerah berdasarkan cuaca pada hari ini, buat kata-katanya seperti buat kalimat gitu dengan berdasarkan simbol ini. Seperti cuaca pagi hari ini, contohnya nih ya, cerah. Cuaca pada pagi hari ini dengan keadaan cerah. Dengan tandanya ada matahari bersinar terang. Seperti itu juga boleh. Atau berawan, hujan, seperti itu. Jadi ketiga ini ditulis juga di buku latihan. Nanti Miss periksa ya. Tulis satu-satu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, setiap hari sering gak berkumpul sama keluarga seperti nonton TV, makan bersama. Nah, seperti Udin ini, dia bersama mama dan ayahnya. Mereka sambil nonton TV dan mamanya membawakan sebuah kue bolu. Ya, kita lanjutkan lagi. Inilah keadaan rumah Udin. Terus lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Terus ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Oke, kata 1/2, 1/4 dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita setelah Udin memakan kue itu, kita belajar sekarang tentang pecahan. Mau tahu apa itu pecahan? Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, di sini ada ayo berlatih. Nah, diperhatikan ya. Mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4 dan 1/6. Perhatikan kue A dan B di bawah ini. Nah, setengah ini setengah ini ya, 1 dibagi 2. Jadi sebelahnya setengah, sebelahnya setengah. Terus ini juga. Ini udah dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini 1/4. Jadi kita berdasarkan kue ini. Kue A nomor 1. 1 dibagi 2 bagian yang sama. Ini dia pertama. Nilai T bagian 1/2 atau 1/2. Yang diakhir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Yang keempat, lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. Yang 5 disebut 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, yang ini 1 dibilang pembilang, yang bawahnya penyebut. Sedangkan kue B yaitu yang kue B 1 dibagi 4 bagian yang sama. Bisa jadi dari kue yang setengah ini dibagi lagi. Dari sini dipotong. Dari sini dipotong. Jadi 1 dibagi 4 bagian yang sama, nilai T bagian 1/4 atau 1/4. Yang nomor 3-nya yang diakhir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Terus tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini.
berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Siti, nih, coba ini. Satu yang hilang, ya. Satu yang hilang, sedangkan yang masih utuh 3. Seperti yang tadi, satu yang diasir, sedangkan jumlah keseluruhannya 4. Berapakah lambang pecahan ini? Lihat, ini 1, ini 1, 2, 3. Ayo, berapa ini? Yang kedua, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, di sini ada buah apel bagian sama. Satu buah ini 1 dibagi berapa ini? 1, 2, 3. Nah, dibuat di sebelahnya ini 1/berapa atau 2/berapa ya. Lanjut. Nomor 3, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh-utuh dibagi menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Nah, tadi ada 1 potong yang besar. 1 potong yang besar itu dibagi lagi. Ada 4 bagian, jadi 1/berapa ya. Terus nomor 4, 1 darah panas. Makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Nah, ini 1. Ini 1, berapa bagiankah dia ini? Ini dia jadi 2, dibelah 2. Tulis di sini ya. Terus Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membagikannya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kue yang didapatkan setiap teman? Ini ada 4. Jadi setiap teman itu dapat berapa bagian? Yang ingat ya, 1 itu yang di atas pembilang, yang di bawah itu penyebut. Terus nomor 7, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Berapa? Dia ini ada 8 katanya. Berapa potong? Apakah 2 orang? Tidak cukup kan? Apakah 3 orang? Apalagi. Jadi diperhatikan berapa orang dia minta harus dibagikan. Berapa biji ininya, berapa buah pizzanya ini, apa kue martabak loyangnya ya. Berikutnya, ayo bernyanyi. Nah, ini paling suka ini. Walaupun suara Miss serak-serak banjir, tapi demi anak-anak Miss nggak apa-apa lah. Miss tetap harus bisa nyanyi. Jadi jangan nggak semangat, Miss aja semangat. Jadi anak-anak Miss harus semangat ya. Oke, cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Oke, bisa anak-anak Miss. Di situ lagunya ada di halaman 10. Halaman 10 di bukunya. Udah dibuka anak-anak Miss? Bisa? Nah, ini dia. Di sini bisa juga loh nyanyi juga bersama orang tua.
Nah, ayo kita nyanyi. Pertama ya, harus suaranya yang kuat. Yang kedua, harus perhatikan teks lagunya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu, untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Bisa? Yuk, gimana suara Miss? Jelek kan? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting anak-anak Miss bisa. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Dia. Yuk, kita nyanyi sekali lagi. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu, untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, udah bisa kan? Udah Miss nyanyikan. Sekarang ayo kerjasama sama orang tua bersama siswa. Perhatikan perakiraan cuaca, boleh di televisi, surat kabar, ataupun aplikasi lainnya. Berdiskusi mengenai keadaan cuaca daerah pada hari itu. Bisa anak-anak murid Miss? Berikutnya, check it out. Pembelajaran 2. Ayo beraktivitas. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Benny berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Nah, kalau di Medan, apa ya kira-kira makanan daerahnya? Jakarta? Apa? Jawa? Apa? Aceh? Apa? Padang? Apa? Nah, sekarang halaman berikutnya ada festival makanan. Nih, berikutnya sebelum itu kita berdiskusi dulu. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu. Isilah tabel di bawah ini sesuai daerah asal teman-teman di kelasmu. Nah, di sini ada 3 nama. Ini kelas yang ada di kelas si Edo. Kalau Miss mau kalian buat nama siswa, yaitu nama teman-temanmu sampai 10 orang. Nanti tuliskan daerah asal mana orang tuanya atau mamanya,
atau ibunya. Jadi sampai sekarang ini udah bisa ditanya-tanya ya. Terus daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Ya, jangan lupa 10 ditanya nama temannya. Terus ditanya juga daerah asal orang tuanya siapa. Boleh ayahnya, boleh mamanya. Berikutnya, ayo mengamati. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya, dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam suatu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Tahu? Oke, kita baca sini. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas, terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuaca? Keadaan cuaca terjadi pada saat tertentu. Cuacanya kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Dampak apa yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Oke, berikutnya. Tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Misalnya buat percakapan. Hai Gibran, bagaimana cuaca hari ini? Misalnya, dan si Patir jawab, wah cuaca hari ini sangat cerah. Lihat, ada matahari sangat bersinar terang. Seperti itu. Tuliskan. Ini misalnya Gibran, ini Patir, ini juga Gibran. Apa yang kita lakukan ya untuk pada hari ini? Yuk, kata si Patir, yuk kita bermain-main saja. Barulah, bermain apa kita? Yuk bermain bola kasti, bermain samberlang, bermain bola kaki. Terserah ya dibuat percakapannya. Terus lanjut. Ayo bercerita. Ceritakan hasil percakapan yang tadi di depan kelas. Karena ini tidak bisa depan kelas, jadi di rumah aja dengan cara kirim video atau di depan kelas jika kita sudah berada di kelas ya. Sampaikan informasi yang kamu peroleh. Berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara, pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Nah, percakapan ini yaitu percakapan apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu ucapkan harus dituliskan sama seperti kamu bercakap-cakap, tapi percakapan itu kamu tuliskan di buku tulis dan kamu praktekkan nanti di depan kelas. Seperti kamu berbicara sama temanmu seperti biasa. Nah, ayo berarti cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar. Ambil jarak dengan kerentangan tangan. Yuk lakukan gerakan berdiri menurut burung bangau. Sebelumnya lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Ini bisa anak-anak Miss, tapi ini pelajaran PJOK bukan Miss ya. Kita lanjut berikutnya. Terus kita lanjut pembelajaran 3. Ayo berlatih. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita,
cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarganya. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarganya masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Nah, ibu membuat telur dadar 1 budar besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. 8 yaitu jumlah seluruh telur, 2 bagian yang akan dibagi kepada anggota keluarga. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 4/16 bagian timun. Nah, di sini ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah Siti dan adik masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong. Nah, di sebelahnya ini ada ya. Nih dia. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal berikut ini. Nah, di sini kalian wajib menuliskan ada berapa yang dipotongnya ini, ada berapa semuanya jumlahnya dari ini sama ini. Dituliskan di sini. Ini juga ada berapa bagian dan yang dimakannya. Terus yang ini juga ada berapa bagian dan yang dimakannya. Lanjut lagi. Nah, ini juga ada berapa bagian yang dipegangnya, ingat. Dan jumlah keseluruhan. Ini juga ada berapa bagian yang dipiring sama di luar dan yang dimakannya. Oke, sekarang kita membaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Nah, nanti harus berlatih suaranya harus keras biar teman-temannya dengar. Ataupun di rumah lebih bagus. Jadi membaca itu lebih nyaring membacanya. Oke, kita mulai dengan membacanya. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa? Engkau ingin bersinar terik, sahabatku, tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal, tanya awan. Ya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan terus sepanjang hari, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau nampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Jadi di sini matahari kesal sama manusia. Pagi hari mereka tetap tidur, siang hari matahari tetap bersinar terik, sedangkan tidak bangun-bangun manusianya. Jadi untung ada awan yang menjelaskannya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya
Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan yang berikut ini. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? 2. Apa yang membuat matahari merasa kesal? 3. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? 4. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Ayo mengamati. Berikutnya ya. Benny sangat senang. Yang tadi ini dikerjain juga ya di buku latihannya. Berikutnya ayo mengamati. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut, yaitu ini adalah TTS, teka-teki, atau kita ada permainan mencari apa-apa aja yang kata-kata yang tersembunyi di sini, ya. Ayo coba Miss tunggu ya. Nah, di sini ada cerah. Terus, ayo mana lagi? Ada matahari, ada awan, ada sinar, ada apa lagi ya? Hujan, ada ayo mana dia? Mana huruf terik, misalnya langsung dapat. Oke, nanti dicari lagi ya. Berikutnya kita mau nyanyi lagi. Siapkan suaranya yang paling merdu, jangan seperti suara Miss ya. Berikutnya yuk kita nyanyi sama-sama. Ini dengarkan ya. Bentar ya. Dengarkan. Lihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Lihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Bisa dinyanyikan? Ayo, bisa dinyanyikan ya. Sama-sama nyanyikannya. Sekali lagi nih kita nyanyikannya ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Saya
Bisa lagi. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke, nanti kita tes ya. Nyanyi bersama-sama. Check it out. Selanjutnya, pembelajaran 4. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, di sini ada satu, di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi, yang berkaitan dengan cuaca, kita masukkan ke kata-kata yang di dalam kotak ini. Berdasarkan cuaca ini, pertama, panas, termasuk tidak cuaca? Berawan, termasuk tidak? Cerah, termasuk? Lari, termasuk tidak? Ayo, lari termasuk cuaca enggak? Terus hujan, dingin, langit termasuk tidak? Buku, mendung, basah, bermain, makanan, dan pohon. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cari di kata-kata di bawah ini sebanyak 8 ya. Oke, berikutnya. Ayo bercerita. Setelah selesai mengumpulkan kata, buatlah kesimpulan pemahamanmu. Setelah menyelesaikan kesimpulan pemahamanmu, sampaikan pemahamanmu tersebut di depan kelas. Nah, nanti kita praktekkan di depan kelas ya. Terus ayo berdiskusi. Siti, Dayu, oh lagi ajan ya. Ayo berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada cuaca hujan? Terus kita lanjut. Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Biasanya, kata Siti, saat hujan orang Padang menyantap. Ayo, apa ini? Misalnya suka ini Padang, ayo. Yang sering dikipas-kipas lu, panas-panas dimakan. Wow, jadi lapar misnya. Ayo, tahu nggak? Pasti pernah kan makannya. Terus, yuk kita buatkan datanya, data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh. Oke, tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Yang pertama, nih, coba nama siswa. Boleh juga nama teman-temanmu atau nama kamu boleh juga. Daerah asalnya apa, makanan khasnya apa, boleh. Boleh 10 buah, misalnya sama ada Jawa, Jawa boleh. Tulis juga di situ daerah asalnya, makanan khasnya sama pun tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut.
Nah, makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa, kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Nah, ini tahu nih apa ini? Kalau ini Miss paling suka ini, ada jeruk nipisnya, ada tomat, telurnya. Aduh, apalagi banyak ayamnya ini. Ada juga pergedelnya. Wow, ini apa juga ini? Ini seperti bubur ya, bubur apa ini? Nah, ini kue apa? Ini ada bola-bola ini. Ini apa? Ini juga apa? Wow, enak. Jadi lapar benar-benar Miss. Aduh, berdasarkan cuaca, minum-minum teh ini juga enak loh. Oke, lanjut. Pembelajaran 5. Miss lewatkan pembelajaran 4 karena tentang PJOK ya. Sekarang pembelajaran 5. Ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah depan lingkaran. Ambil satu kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah, ini nanti kita praktekkan ya di kelas. Miss juga suka loh kita bermain games di kelas. Nah, yuk kita lanjut. Ayo menulis. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, buat satu kata tentang cuaca dari kata itu, misalnya ini cerah. Kamu buatkan kalimatnya seperti yang di atas ini. Ayo berkreasi. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Terus mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan pembuka berupa tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Berikutnya, kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Isilah tabel di bawah ini. Nih, nama siswa apa-apa aja yang kerjanya. Perbedaan adalah karunia. Nah, ini dikerjain juga nanti ya di buku latihannya. Nah, kita baca di bawahnya ya. Ini nanti ditulis nama teman-temanmu, tugasnya apa. Misalnya kita mau 17-an. Nih, perlengkapan menghias kelas. Apa saja yang misalnya nama siswa. Anissa, tugasnya membuat origami. Pelatihan yang disiapkan origami seperti itu. Perbedaan adalah karunia. Kita baca bawahnya. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita harus menjaga persatuan bangsa. Terus festival makanan telah tiba. Berikutnya. Nah, ini Miss lewatkan tentang pembagian ini. Bentar, Miss buat nggak ya? Atau Miss lupa? Oh, Miss lewatkan itu. Halaman 36 Miss lewatkan.
kita lanjut ke ini, langsung aja praktek. Nah, ini contoh-contohnya. Dia ada satu yang diwarnai, jumlahnya berapa. Ini ada satu yang diwarnai, jumlahnya berapa dari keseluruhannya. Ada 3 yang diwarnai, 1, 2, 3, jumlah yang semua keseluruhan yang dibagi ini ada berapa. Seperti ini berapa, ada satu berapa, kan dia belum dibelah. Yang ini udah dibelah berapa, tadi dari 1, ini juga dari 1 tadi dibelah jadi berapa, seperti itu. Ini pecahannya. Ini juga ada 1 per berapa, seperti ingat yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Berikutnya, mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Misalnya nama standnya, stand kelas 3 SD. Jenis makanannya apa, pakaian adatnya apa, informasi daerah. Nanti kita pelajarin di kelas ini ya. Oke, lanjut. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan kesatuan adalah tugas kita bersama. Ayo berlatih. Festival makanan telah usai. Masih tersisa berapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. 1. Di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada adalah bahasa Palembang, adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyak juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, ini dia jadinya seperti ini. Ini nanti kita tuliskan ya di buku catatan. Siti bawa berem dari Jawa, dari stand Betawi tersisa dodol ya. Terus jangan takut hujan. Jangan takut hujan. Oke. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas dalam rumah saja. Nikmatin makanan atau minuman hangat. Ayo menulis. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Pertama tadi ada hujan, kedua petir, yang ketiga tadi ada kilat, terus ada apa lagi ya? Cari 5 katanya ya dan diartikan apa maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Ayo berlatih. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini kerjasama sama orang tua. Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan, lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Oke, ini nanti minta kasih tahu sama orang tua ya. Kerjasama, mah tulis bantu saya loh dong mah untuk belajar tentang cuaca. Oke. Berikutnya. Nah, ini berikutnya. Miss mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
tentang pelajaran cuaca tema 5 pembelajaran 1 sampai 5. Tema 5 pembelajaran subtema 1 pembelajaran 1 sampai 5. Oke, kita selesai. Kita berikutnya. Ini kita selesai. Sebentar. Nih. Setelah selesai, jangan lupa baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah kita selesai, jangan lupa yang tadi latihan-latihan dan catat-catatan yang telah Miss bilang tadi dan kita pelajarin, ditulis ya. Nanti Miss cek ya di kelas ataupun melalui daring. Oke, karena kita belum tahu nanti kedepannya kita daring atau tidak daring. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak Miss, para orang tua, atas kerjasamanya dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairani Haraha.